Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafri Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang berbakti kepada orang tua. Sebelumnya, siapa sih orang tua itu? Orang tua itu adalah sosok orang yang terdiri ada ibu dan ayah, yang dimana ibu melahirkan kita dan ayah kita yang menafkahi kita. Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, itu adalah kunci untuk masuk surga. Seperti firman Allah yang ada di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di sini dalam surat Al-Isra ini dikatakan bahwasanya ada yang namanya berbakti kepada orang tua. Ulama menafsirkan sebuah surat tersebut dari tafsir Ibnu Katsir, yang dimana Ibnu Katsir mengatakan waqada itu adalah sebagai memerintah, yang dimana itu adalah seruan langsung dari Allah, yaitu untuk memerintahkan tauhid kepada manusia. Kemudian diikuti perintah berbakti kepada orang tua. Nah, jadi waqada ini tuh sebagai perintah dari Allah untuk kita bertauhid kepadanya. Kemudian di surat itu ada perkataan yang dimana yang menunjukkan itu adalah yang diartikan sebagai yang dimana menunjukkan bahwa ekspresi kekesalan ringan sekalipun terhadap orang tua adalah dilarang. Jadi walaupun kita berkata kayak misal kita sedang bermain game atau kita sedang tiduran, kemudian orang tua kita menyuruh, akan tetapi kita malah ngomong gitu kepada orang tua, maka itu dilarang. Yang kemudian, larangan menyentak atau bersikap kasar, mengingatkan anak agar tetap lemah lembut. Jadi, seorang anak itu tidak boleh menyentak kepada orang tuanya, akan tetapi seorang anak itu harus bersikap lemah lembut kepada orang tuanya. Yang kedua, ada tafsir dari As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di memandang rangkaian ayat ini sebagai penjabaran ibadah tauhid dan ibadah batin atau birrul walidain, yang dimana insan terhadap orang tua mencakup perkataan, perbuatan terbaik. Menyebut adalah gangguan paling ringan, namun tetap diharamkan. Demikian pula perintah untuk berkata lembut, menenangkan hati orang tua, selalu disesuaikan kondisi mereka. Jadi ketika kita berkata kepada orang tua, maka berkata kepada orang tua dengan lemah lembut, maka orang tua juga ikut merasa senang. Kemudian dari tafsir Al-Misbah, menurut Quraisy Shibab, insan memiliki dua dimensi, memberi kebaikan ekstra dan melakukan perbuatan baik. Konteks utama, karakter sosial dan relevansi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat penekanan bahwa birrul walidain adalah kewajiban kedua setelah tauhid. Anak harus lebih ramah dan berhati-hati dalam tutur kata terhadap orang tua, bahkan ketika mereka lanjut usia. Jadi di sini tafsir di sini mengatakan bahwasanya seorang anak itu harus lemah lembut kepada orang tua, mau dari perkataan atau dari perbuatan dan yang lainnya. Kemudian ada hadis tentang amal apa sih yang paling utama, dari riwayat Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ay al amalu afdalu, qalu as-salatu ala waqtiha, summa ayyu, qala birrul walidain, qultu summa ayyu, qala al jihadu fi sabilillah. Yang artinya dari An Abdillah bin Mas'ud
telah berkata, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah berkata, "Salatlah tepat waktu." Kemudian dia berkata lagi, "Kemudian selanjutnya apa?" Rasul berkata lagi, "Berbakti kepada orang tua." Kemudian apa lagi? Kemudian Rasul berkata, yaitu jihad fi sabilillah. Kemudian syarah dalam hadis amalan yang paling utama, yang pertama itu adalah syarah dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sholat tepat waktu adalah tiang agama dan ibadah pertama yang akan disah. Yang kedua, birrul walidain adalah bentuk ibadah sosial yang paling agung. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah yang paling agung setelah sholat. Kemudian jihad ditempatkan setelahnya karena bersifat fardu kifayah, bukan terus menerus wajib bagi semua orang. Kemudian syarah dari Ibnu Hajar al-Asqalani, dia menyebutkan afdol al-amal, amal terbaik bisa berbeda tergantung konteks dan kondisi. Yang kedua, dalam hadis ini sholat disebut pertama karena kewajiban harian yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sholat, kenapa disebut sholat itu paling pertama? Karena sholat ini kewajiban sehari-hari kita dan tidak bisa ditinggalkan. Yang ketiga, jihad disebut terakhir karena bukan semua orang mampu atau dibebani itu. Berbeda dengan sholat dan birrul walidain. Syarah yang ketiga dari Syekh Yang ketiga, syarah dari Syekh Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan, amal paling utama berbeda tergantung waktu, tempat, dan keadaan pelakunya. Contoh, bagi orang tua yang sedang butuh perhatian, berbakti kepada mereka lebih utama daripada berjihad. Jadi ketika orang tua menyuruh kita, misal kita sedang berjihad, kemudian orang tua kita menyuruh kita untuk pulang, maka kita harus mengutamakan orang tua kita terlebih dahulu. Yang ketiga, jika tidak ada yang mengurus mereka, maka jihad bisa ditunda atau bahkan menjadi haram. Nah, kita sudah menyampaikan tadi 3 tafsir dan 3 syarahnya. Dan permasalahan yang ada sekarang itu adalah yang lagi viral sekarang, banyak yang baru-baru ini viral, ada anak yang memukuli orang tuanya hanya karena tidak diberi uang. Nah, ini tuh contoh yang tidak baik dan anak ini durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau mau ingin meminta uang kepada orang tua, bersikaplah lembut, memintanya dengan tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, puji orang tua sebegitu kita memuji kepada Allah. Ya mungkin pesannya sih harus lebih baik kepada orang tua daripada kayak misal kita kepada teman atau kepada yang lain, baik ke keluarga maupun ke adik, ke kakak, terutama kepada orang tua. Ya mungkin sebegitu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.